Nah, sampai mereka sendiri pun terbagi dua waktu itu. Ada yang mengatakan, oh itu tidak salah Ahok. Di satu sisi ada yang mengatakan, oh Ahok salah. Kalau memang mereka Waktu itu tidak ada beda pendapat, nggak ada ya. Artinya itu Anda tahu 212 414 itu berapa umat Islam datang ke Jakarta untuk menuntut diprosesnya Ahok ya. Gak ada beda pendapat. Beda pendapat hanya masalah apakah orang yang mendukung Ahok itu apakah itu layak disolatkan apa tidak. Itu aja bedanya. Ya. Kalau tentang Ahok semua sepakat Ahok salah dari kalangan kaum muslimin. Yang berbeda bukan masalah Ahok salah apa tidak. Tapi masalah tadi itu saya katakan guys, apakah orang yang mendukung Ahok, yang mana mendukung dalam arti berarti menentang Al-Maidah 51 kan? Karena kan bisa dihitung kafir, karena tidak percaya pada Al-Quran. Al-Quran jelas mengatakan dilarang bagimu memilih pemimpin kafir. Itu Al-Quran. Nah, apakah berarti orang ini memilih Ahok, berarti dia kan menentang Al-Quran ini. Jelas-jelas Al-Quran itu melarang itu, tapi mereka tentang dengan tetap memilih Ahok. Nah, apakah orang yang ini tetap layak disolatkan apa tidak gitu? Nah, itu aja masalahnya. Perbedaannya bukan pada Ahok salah apa tidak. Ahok jelas pasti salah, guys. benar-benar serius mau membahas itu, berani tidak mereka memperdebatkan itu di ruang publik terang-terangan antara yang mengatakan ya dengan yang tidak, antara NU dengan MUI, berani nggak? Sampai detik ini nggak pernah kok. Ini bukan masalah berani nggak berani. Islam itu nggak seperti kalian ya. Ya, kami itu penuh tata krama. Islam ini kami itu kalau diajarkan ya, kalau ada selisih pendapat itu internal saja. Nggak perlu diekspos publik. Karena gini, masalah kajian agama itu tidak semua umat tahu. Paham di sini ya? Nggak semua umat tahu. Jadi ya karena ini adalah bahasa tingkat tinggi gitu. Karena kalau orang yang kurang cukup ilmunya nanti akan jadi salah paham. Karena mereka belum cukup ilmunya. Maka itu dibahas antara sama ulama. Dan itu tidak perlu dikasihkan gitu. Kayak ada namanya dalam Islam itu adalah khilafiyah, itu biasa itu dalam Islam itu. Jadi bukannya karena kita tuh bukan mencari siapa benar dan salah gitu. Tapi menyamakan persepsi. Ya, karena masing-masing punya istiadat masing-masing gitu. Asal tidak keluar dari koridor kaidah tafsir yang benar gitu kan. Kalau ada ajaran yang seperti itu mereka berani perdebatkan antara dua lembaga LSM agama terbesar di Indonesia, NU dan MUI. Ya maaf kepada saudara-saudara kami NU, kami tidak untuk menyudutkan, tidak, kami tahu NU itu nasionalis, tapi hal-hal seperti ini kenapa kok diam? Sepertinya kok kayak tidak mau tahu gitu. Kalau ya berani maju di depan, tantang. Oh ini tidak benar ini, dan ini tidak pantas untuk dibawa di meja di meja hijau untuk dipolisikan. Kan bisa seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Sepertinya ya enggak tahu lah ya, apakah yang di mulut dengan yang di hati berbeda. Kalau nggak tahu ya nggak usah ngomong, simple. Ini nggak tahu tapi masih ngomong. Ya, waktu itu semua sepakat. Karena gini guys ya, semua orang meyakini kalau haram milih pemimpin kafir. Nggak boleh guys, itu memang sudah dalilnya begitu. Nah, Ahok kesannya apa? Dengan mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Artinya ya, Al-Maidah 51 adalah sebagai alat kebohongan. Ya kan? Masa Quran dikatakan sebagai alat kebohongan? Itu tafsirnya. Dan berarti orang yang menyampaikan Al-Maidah 51 adalah para pembohong semua. Ya kan? Karena kan jangan mau dibohongi. Ya. Jangan mau ditusuk pakai pisau. Berarti pisau adalah alat penusuk. Jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51, berarti Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan. Nah, yang menusuknya adalah pelaku. Nah, yang menyampaikan Al-Maidah 1 adalah pelaku. Nah, berarti orang-orang ulama kita yang menyampaikan Al-Maidah 1 adalah pembohong dong gitu. Karena kan jangan mau dibohongi. Ya, itu masalah guys. Jadi ini udah fatal ya. Ini narasi yang fatal demi meluluskan ambisinya menjadi gubernur Jakarta waktu itu. Ya, kalau kata orang sekarang Muna, ya kan, nggak tahu lah. Ya, kita nggak tahu kan, rambut sama hitam pikiran berbeda-beda. Jadi karena itu buat bangsa ini dan saudara-saudara kami Muslim, mari kalau memang betul-betul kita mau berdebat, silahkan kita duduk di meja debat. Ya secara online live pun di YouTube silahkan, tidak masalah. Tapi jangan nanti
ruang debat dibawa ke ruang polisi. Itu kan sudah lain itu. Tidak beda. Ya kalau debat. Yang mau ke polisi kan kalian. Ketika Ustadz Abu Somad, Ustadz Iwan itu menyampaikan akidah Islam, itu belum berdebat loh guys. Belum berdebat seperti itu. Apalagi berdebat coba. Kan Ustadz Iwan itu menyampaikan di depan kaum muslimin di masjid tentang akidahnya, bagaimana akidahnya memandang agama Kristen. Karena memang disebutkan di Quran kalau kitab sebelumnya sudah diubah oleh manusia, ajaran Nabi sebelumnya sudah diubah oleh manusia. Apa preferensinya? Itu Alkitab, itu Kristen, gitu. Itu Katolik dan sebagainya. Jadi ada dalilnya di Quran guys. Tentang Yesus juga di Quran ada dalilnya, hadis juga ada dalilnya gitu. Nah itu bukan menyerang, tapi memang akidah kaum muslimin seperti itu gitu kan. Debat secara akademis, bedah secara akademis, secara kritis ya secara akademis. Jadi semua jawabannya nanti secara akademis, jawab secara akademis. Ya, itu saja kok. Itu aja kok repot ya. Jadi itulah saran saya kalau menurut pendapat saya, Bung Lois. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak ya untuk pendapatnya. Saya setuju dengan Bapak. Itu ruang akademis untuk bisa saling koreksi. Kalau seandainya mereka itu punya pemikiran kayak Bapak, waduh saya sangat senang sekali. Saya langsung masuk ke dalam itu dan secara... Iya, tapi tadi dia ngaku kalau mereka melaporkan gitu kan, karena dorongan gitu. Jadi gimana bisa dia mengatakan gak usah dilaporkan, gak usah ini, itu debat saja, tapi di faktanya dia melaporkan guys. Ini kan berarti ketika dia bilang itu munafik, NU, tadi kan kata dia munafik. Ya, dia sebenarnya dia munafik itu, katanya nggak melaporkan, tapi katanya faktanya melaporkan juga kan, alasannya karena dorongan orang-orang, dorongan publik, padahal publiknya orang-orang mereka juga gitu, ya. Kalau memang munafik dia kan kata kalau dilaporkan ya dilaporkan, apapun dorongan itu gitu. Terbuka, mari kita buka-bukaan kitab Anda dan kitab saya begitu, karena kan memang kedewasaan itu nggak ada itu yang buka kitab Quran ya, itu hanya yang berhubungan dengan yang dibahas bersama. Ingat, oknum yang membahas bersama telah Yesus, Allah, ya kan, Musa, Ibrahim, itu dibahas bersama boleh. Buka Quran, buka hadis, buka ini Alkitab. Tapi untuk Nabi Muhammad, untuk Islam, itu nggak ada di Alkitab. Coba. Untuk Ka'bah, apalagi yang nggak ada di Alkitab, nggak bisa dibuka Quran untuk bahas itu coba, karena nggak ada ketersinggungannya guys, nggak ada sangkut pautnya gitu. Saya udah sampaikan tadi kan, saya punya anak, Anda punya anak. Kalau anak Anda, saya ulang lagi nih guys ya, kalau anak Anda tinggal di sini ya, kalau dibicarakan warga sini itu wajar, karena tinggal di sini. Anak saya tinggal tempat lain, warga sini apa urusan yang membicarakan anak saya gitu, mereka nggak tahu anak saya ngapain di sana, nggak tahu. Tapi kalau anak Anda yang tinggal sini ya karena itu menjadi bersinggungan dengan kita, ya kita bahas anak Anda gitu. Ngapain bahas anak saya yang di sana? Paham ya di situ. Jadi apa yang nampak saja gitu yang bersinggungan itu. Kita ceramah tentang Nabi Isa, tentang Allah. Ya, kalian juga ceramah tentang Yesus, Nabi Isa atau Yesus, tentang Allah gitu. Nah, itu yang ketemu, itu yang kita bahas. Jadi ketika buka Quran hadis, jangan bahas tentang Nabi Muhammad, nggak ada nyambung bro. Ya, jangan semua golok, nggak nyambung bro. Jangan semua golok, nggak nyambung bro ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita yang selalu disalahkan dan mereka selalu benar gitu. Ya mungkin terima kasih banyak Pak ya untuk pendapatnya. Bukan masalah disalahkan ya. Di Quran udah jelas, ingat di Quran itu jelas. Anda mau bilang apa? Yesus itu apa? Tuhan? Enggak, di Quran itu jelas. Yesus Nabi, udah jelas. Udah titik itu, Yesus Nabi. Enggak ada, jelas itu. Ya. Adakah kalian mengaku Tuhan dan ibumu, kemudian ibumu mengaku Tuhan? Kata Allah pada Yesus, tanya Allah pada Yesus. Nabi Isa, tidak, kata Yesus. Kalau aku melakukannya, engkau pasti akan tahu ya Allah, kata Yesus gitu. Kata Nabi Isa. Jelas, di Quran itu jelas posisi Yesus, jelas posisi Allah, jelas. Enggak ada rancu seperti Alkitab. Yang rancu kan Alkitab. Allah itu ada 3 dalam 1. Allah ya Allah juga, Yesus Allah juga, Roh Kudus Allah juga gitu kan. Yesus Tuhan juga, Allah juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, 3 dalam 1 gitu. Bingung kita yang mana satu. Kalau Quran jelas Allah ya Allah gitu. Allah ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain.
Kayak Nabi Isa atau Nabi Yesus, ya Nabi. Kristen kan beda, ya Nabi juga, ya Tuhan juga. Jadi sekali lagi guys ya, sesuatu yang jelas itu ngapain dibahas. Makanya orang malas bahas Quran itu ngapa? Karena dia jelas itu semua. Yang nggak jelas kan kitab yang kontradiksi. Kita bisa bahas itu. Kenapa Yesus ngajarkan ini, yang lain dia ngajarkan ini. Bisa dibahas di situ karena adanya kontradiksi di dalamnya. Quran apa kontradiksi coba? Ajaran Muhammad itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya kan? Ibrahim mengajarkan sunat, Nabi Muhammad juga, ya kan? Apalagi hukum kisos, ya, hukum Torah Musa mengajarkan hukum kisos, Nabi Muhammad juga mengajarkan hukum kisos. Apa bedanya? Nggak ada. Nah, makanya nggak ada kontradiksi yang nggak perlu dibahas, guys. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati. Iya teman-teman, itu beberapa hal, dan juga sebenarnya kita perlu dukung dalam doa Pak Muhammad KC, dan juga kita doakan juga untuk bangsa ini ya, supaya lekas sembuh lah istilahnya dari corona juga, tapi juga dari hal-hal yang seperti ini. Mungkin dari Pak Ulama Muda ya, silakan, boleh komentar Pak. Ya shalom. Ya shalom. Ini ulama muda guys. Baru aja kemarin Luis komentarin tentang Goliat yang memakai gelar pendeta. Nah ini ada memakai gelar ulama muda guys. Ulama itu jelas hanya dipakai di Islam ya, ulama itu. Pendeta kan umum nih. Jadi apa yang saya katakan ya? Ini nama panggung gitu, biasa. Cuma kita cerdas nih, ini ulama bener atau ulama kaleng-kaleng kan? Itu saja poinnya. Ngapain Anda ributkan ini penipu pembohong ya? Saya tidak katakan dia penipu pembohong gitu. Ya kan? Tapi ini buat saya cuma lucu-lucuan aja guys. Sama kayak Goldian pakai pendeta itu lucu-lucuan aja gitu. Kan? Karena kita kan lihat nanti ini ulama bener atau ulama kaleng-kaleng guys. Dan selamat malam. Ya, salam perkenalan dari Malaysia ya. Terkait dengan topik yang diangkat oleh Pak Louis Prasetyo adalah Pak Muhammad KC yang sekarang lagi viral ya. Saya dengar. Dia kok bilang salam buat dia. Ini saya bingung nih. Malaysia itu biasa Islam guys, tapi nggak tahu nanti ya. Dengar gitu. Nah, yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman mengenai kitab dari seberang. Sebenarnya kitab dari seberang itu kalau kita mempelajari Alkitab kita itu sendiri sudah cukup jelas Alkitab kita menyatakan bahwa kitab hanya dipercaya kepada bangsa Israel, tidak dipercaya kepada bangsa yang di luar dari Bani Israel. Itu yang pertama, dan yang kedua bicara soal nabi-nabi. Ya ini kayaknya Islam nih guys, kayaknya Islam nih. Nah, makanya kita perlu cek gitu, harus cerdas gitu guys. Jadi jangan yang gampang nuduh gitu kan. Kita bisa menganalisa, sama kayak dengan Goldian. Tinggal analisa itu editan atau apa kan jelas semuanya guys. Nabi juga hanya terletak kepada bangsa Israel, tidak terletak atau terdiri keluar Israel ada nabi di luar Bani Israel. Itulah pernyataan kitab kita. Nah, untuk kitab dari seberang bagi saya kita. Nah, sekarang ayatnya tersalah guys. Nah, makanya kita intinya gini loh, saya nyimak guys ya. Ini makanya saya kacau ini ya. Sempat kacau nih, ulama muda namanya ulama gitu kan. Tapi dari Malaysia kan ini kan rancu nih. Jadi kok dia masuk ke sini gitu pertanyaannya kan. Ternyata kalau dia bilang kitab kita berarti ini Kristen guys, fix Kristen. Tapi dia pakai ulama muda, nggak apa-apa itu orang panggung gitu. Tapi kalau di sini dia nggak dimemasukkan Louis nih, ya kan? Karena dia pihak dia. Cuma kalau Goldian pakai pendeta itu langsung diserangnya. Ini nggak diserangnya nih. Pan jelas-jelas di depan dia langsung ngomong guys. Kenapa dia nggak komplain? Kamu kan Kristen kok pakai nama panggung ulama muda gitu, ulama gitu guys. Yang di komplainnya Goldian aja gitu kan. Jadi inilah nampak ketidakadilan dari seorang Louis ya. Pilih kasih guys. Tidak usah mempelajari atau mengerti kitab mereka. Ya. Nah, lalu komentar saya yang kedua mengenai Pak KC yang kononnya ini udah dilaporin gitu ya.
kalau 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 menurut saya ya, gak ada gak jadi masalah kalau Pak KC itu di dilaporin, tapi harus dibuktikan dulu dasar apa kesalahan dari Pak KC, dari ucapan Pak KC. Apakah ucapan Pak KC itu yang selalu diutarakan oleh Pak KC dalam ceramahnya tidak berdasar daripada fakta atau dalil atau kitab? Ya, contohnya yang saya sampaikan itu kan, yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman dari Allah, tapi firman Nabi Muhammad. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan itu adalah firman Allah, Quran itu gitu kan. Jadi sekali lagi itu baru satu contoh lagi, belum mengenai lagi. Dia katakan lagi Al-Quran itu menyuruh untuk ikuti jalan lurus, yaitu Yesus. Makanya murtad aja dia. Ini kan udah ngaco guys, udah nggak sesuai dengan apa yang tertulis. Orang di Quran disuruh menyembah Allah gitu kan, alias beriman dan bertakwa, malah dibilang murtad gitu. Dalilnya mana nyuruh orang murtad? Di Quran nggak ada orang nyuruh orang murtad gitu. Orang dulu malah beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa ganjaran surga gitu. Kok malah dia nyuruh murtad gitu? Percaya Yesus sebagai Tuhan. Al-Quran mengatakan Yesus sebagai nabi gitu. Jadi ini jelas dalilnya bertentangan dalil gitu guys. Itu makanya gampang sekali untuk diproses ini. Atau bagaimana itu baru mungkin bisa mereka laksanakan sebagai tugas mereka. Tetapi kalau ada fakta pembuktian dari ucapan Pak KC, dasar kebenaran mereka menjalankan perintah itu apa? Pembuktian itu di pengadilan. Ya, bukti itu sudah ada, sudah dipegang berupa video. Kan Mama Kaci buat video di YouTube. Itu dasar bukti. Nah, bukti itu tinggal diajukan ke pengadilan dan dibuktikan di pengadilan. Paham ya di sini? Apa dasarnya? Gimana Pak Louis? Kalau menurut Pak Louis? Benar. Seperti yang saya bilang tadi, maksud saya begini, silakan kalau mau dipenjara silakan, kasih masuk penjara silakan. Yang jelas harus ditujukan. Oh ini loh kesalahan dia, ini loh yang keliru. Jadi silakan tangkap saja. Itu kan juga resiko yang harus. Gini, gimana bisa mereka ini ngerti? Mereka yang ngaji guys. Louis, ulama muda nih yang kafir tadi itu nggak ngaji gitu, makanya nggak ngerti dia. Makanya mereka mengatakan itu menjelekan Kristen ketika dikatakan jin kafir tinggal di salib gitu. Wah itu kan akidah Islam guys. Apa yang sampaikan Ustaz kita itu akidah Islam gitu. Karena mereka nggak paham, mereka kira itu menjelekan agama mereka. Padahal itu akidah Islam gitu. Kalau memang menjelekan mau bilang apa? Itulah akidah Islam. Ya. Memang mengatakan jelas-jelas memang penyimpangan agama Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya gitu. Hanya satu agama dari Islam gitu. Nah tentu juga mereka juga meyakini hal sebaliknya juga. Kalau cuma Kristen yang benar gitu, yang lain itu nggak benar gitu. Aneh kalau ada orang Kristen mengatakan semua agama benar. Saya nggak setuju itu. Kalau semua agama benar, berarti semua masuk surga dong. Kan tidak. Kristen kan faktanya meyakini aja beragama Kristen aja. Alias percaya Yesus Tuhan masuk surga, selebihnya masuk neraka kan. Artinya hanya Kristen yang benar logikanya. Jadi nggak benar kalau mereka berdalil semua agama benar. Yang benar adalah gini, semua agama nggak benar, hanya satu yang benar agama itu agama kita anut. Itu kalau orang punya prinsip. Tapi semua agama mengajarkan kebaikan, itu baru benar guys. Jadi, hanya satu agama benar, itu agama saya, tapi semua agama mengajarkan kebaikan, itu yang benar apa dalilnya guys. Disampaikan kan. Tapi kalau nggak bisa menemukan kesalahan dan lain-lain ya jangan dipenjarakan, jangan karena perasaan aja gitu loh. Wah dia udah hina saya, masukin penjara kan gitu kan, itu kan nggak prosedural lah. Gitu. Kalau namanya gini, ini bukan masalah hina menghina ya, tapi memang menyesatkan guys. Poinnya tuh menyesatkan gitu, paham ya? Sebenarnya kalau ketika mereka katakan Allah itu bukan esanya lain ya, tapi bukan tauhid tapi tritunggal. Mereka katakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu sebenarnya sudah menghina Allah karena menyamakan Allah dengan makhluk. Ingat, penghinaan dalam Islam adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah disamakan dengan Yesus, yaitu makhluk ciptaannya. Itu penghinaan kepada Allah, guys. Syirik jatuh dalam Islam. Itu dihitung murtad. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya,
ya, menuhankan selain Allah ya, menuhankan Yesus juga ciptaannya itu, padahal itu udah masuk syirik itu dalam Islam. Itu sudah penghinaan pada Allah guys. Nah, cuma masalah bukan itu, karena itu memang akidah mereka, mau bilang apa lagi. Masalah adalah penyesatan itu. Kalau mereka bicara akidah mereka silakan lah bilang Yesus Tuhan. Kalau itu memang akidah Anda. Tapi ketika ada seorang Muhammad KC atau orang-orang yang mengatakan bahwa apa ya, yang tidak ada dalilnya di Quran gitu, akidah Islam bukan, akidah Kristen juga bukan. Ingat, ketika dia bicara tentang Nabi Muhammad, itu tidak ada akidah Kristen bicara tentang Nabi Muhammad. Nah, akidah Islam jelas ngomong Nabi Muhammad itu adalah penyampai firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Maka dikatakan dia adalah firman Nabi Muhammad itu. Al-Quran itu bukan firman Allah. Ini dia sudah menyesatkan umat ini namanya. Setuju Pak, saya dengan Pak. Iya, saya bukan membela sama Pak KC, karena saya ini salah satu teman akrab dari Pak KC, mulai dari channel Pak Yusuf Manobulu sampai ke channel Pak KC itu sendiri. Kami adalah sahabat atau penginjil yang terdekat antara saya dengan Pak KC, walaupun nah, saya mau lihat nih, Luis kok diam aja. Ini depan Anda, Luis, ada ulama muda ini. Ya, kita nggak masalah, tapi bagi Luis ini masalah harusnya. Ya, pendetanya Goldian dimasalahkan dia. Anda dilantik di mana gitu kan? Ini jelas-jelas depannya ada yang menggelar dunia ulama muda. Ini pasti bukan ulama guys, karena dia dari Kristiani gitu. Tapi Luis diam saja guys. Ini terbukti kalau Luis ini tidak adil ya. Dia pilih kasih. Mentang-mentang sama-sama Kristen dia diam saja. Itu loh logika bikinnya. saya itu orang dari Malaysia, tetapi saya bergabung dalam penginjilan di dalam media sosial. Jadi saya bukan membela Pak KC, tetapi seperti yang saya katakan tadi ya, jikalau memang Pak KC ini benar-benar melakukan kesalahan, ya perintah bisa mereka laksanakan. Tetapi di mana saya ada bersama dengan Pak KC, apa yang dilakukan oleh Pak KC tidak terlepas dari kitab dan pernyataan Pak KC. Misalnya bicara soal jin, dan itu memang ada di dalam kitab mereka, ya. Lalu bagaimana? Ya, soal jinnya bagaimana? Saya belum nonton ya soal jin itu. Tapi apa namanya? Sebanyak itu videonya, masa nggak bisa nemukan kesalahan? Saya bisa nemukan, guys. Saya belum nonton semua videonya ya, tapi beberapa videonya saya tonton sudah ada nampak kesalahannya gitu. Fatal tuh guys ya. Mengatakan Quran adalah firman Nabi Muhammad itu fatal itu. Karena Quran itu adalah firman Allah. Tidak ada satupun akidah muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad itu membuat Qurannya sendiri. Nggak ada guys. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan firman Allah. Jadi firman Allah disampaikan Nabi Muhammad akhirnya dijadikan buku oleh para sahabat. Sekarang saya tanya sama Bang Prasetyo, bagaimana pandangan kita kayak para mu'alaf gitu ya, misalnya si Waloni siapa gitu, yang menyatakan bahwa kitab kita itu kitab fiksi atau kitab kitab palsu gitu. Itu menurut Bang Luis gimana? Iya Pak. Seharusnya ini yang harus dikoreksi karena Lah, itu akidah Islam. Paham nggak sih? Ya, namanya ulama. Tapi nggak ngerti. Makanya guys, orang ini nggak ngerti Islam gitu. Yang mengatakan kitab palsu itu Islam apa? Quran. Ya, Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Mana contohnya? Ya Alkitab. Kitab-kitab sebelum Quran diubah oleh tangan manusia. Paham nggak? Itu ngomong Quran loh. Masa Anda katakan itu penistaan agama? Berarti Quran dikoreksi dong. Nggak bisa gitu. Quran kok dikoreksi? Paham nggak? Kira-kira gitu. Kecuali kalau asumsi pribadi oke, masih mending. Itu pun kalau fakta juga nggak masalah. Tapi ini jelas Quran guys. Quran yang ngomong akidah kaum muslimin. Maka mereka harus belajar yang mana akidah kaum muslimin, mana enggak gitu. Kalau semuanya ngangkut akidah nggak masalah tentunya guys. apa? Karena ini kan bisa diucapkan tetapi tidak bisa dibuktikan. Kalau Pak KC ini bisa dibuktikan. Caranya apa? Mereka mengatakan itu ilmu cocokologi. Mereka remehkan itu. Paling itu penting guys ya.
untuk menemukan pemalsuan itu harus diadakan pencocokan. Contoh, misalnya ada yang masukkan ijazah, tentu harus dijadikan pencocokan, dicek semuanya. Ini tangannya cocok apa tidak? Ini koknya cocok apa tidak? Ini stempel cocok apa tidak? Kan adakan pencocokan. Nah, kalau tidak diadakan pencocokan, tidak akan tahu kalau itu berbeda. Jadi palsu itu bisa dibuktikan dengan ada pencocokan. Nah, maka metode itu digunakan untuk menentukan, ya, mengetahui apakah terbukti tidak akhirnya itu palsu atau tidak, apa benar apa tidak yang disampaikan Quran. Kita cek Alkitabnya. Itulah gunanya ngecek Alkitab, untuk mengetahui kebenaran atau tidak benarnya statement Quran. Ternyata ditemukan, ternyata ada yang sama dengan Quran.